Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita masih diberi kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita sama-sama datang di tempat ini dalam rangka mempelajari dan mengkaji dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan kitab Syarh Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, Al-mas'alatu at-tasi'atu wal ishrun, innahum ma'a dhalika la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum kama qala ta'ala wa nabbaha qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kata Syekh rahimahullah, masalah jahiliyah yang ke-29. Ya, sebelum saya baca, jadi masalah yang ke-29 ini itu sangat erat hubungannya dengan pembahasan sebelumnya. Ya, kita lihat di masalah sebelumnya, yaitu masalah yang ke-28. Ya. Di masalah 28 Syekh menyebutkan di antara sifat orang-orang jahiliyah annahum la yaqbaluna minal haqqi illa alladhi ma'a ta'ifatihim, bahwasanya mereka tidak mau menerima al-haq kecuali kalau datang dari kelompok mereka sendiri. Ya, kecuali kalau datang dari kelompok mereka sendiri. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengatakan, kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Iya. Tapi telah kita terangkan bahwa pengakuan ini juga tidak benar. Ya. Pengakuan mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali datang dari kelompok mereka sendiri, itu tidak benar. Ya. Taib. Nah, ini lanjutannya di masalah setelahnya. Bersamaan dengan itu, mereka tidak mau mengamalkan apa yang dikatakan oleh kelompok mereka sendiri. Ya. Bersamaan dengan itu, mereka tidak mau mengamalkan apa yang diucapkan oleh kelompok mereka. Taib. Kama qala ta'ala wa nabbaha, sebagaimana firman Allah ingatkan, qul, katakanlah, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Mengapa kalian membunuh para nabi Allah sebelumnya jika memang kalian benar-benar mengaku beriman kepadanya?
Iya. Jadi masalah yang ke-29 ini lanjutan dari yang ke-28. Ya, bahwasanya di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu datang dari kalangan mereka sendiri. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, apa yang datang dari golongan mereka sendiri, mereka tidak mau mengamalkan. Ya. Jelas ya? Seandainya mereka mengamalkan petunjuk yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, maka mereka tidak akan membunuhi para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Telah kita terangkan ya. Kemarin telah kita nukil ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa memang tidak ada dalil yang khusus menyebutkan berapa nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya. Tapi disebutkan dalam salah satu kitabnya Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan orang-orang Yahudi ini membunuh Nabi Zakaria dan membunuh anaknya Yahya, Nabi Yahya, dan banyak dari kalangan para nabi. Ya, sampai disebutkan mereka membunuh, ya, pada suatu hari mereka membunuh itu sampai 70 nabi. Ya. Dan di sore harinya mereka bertransaksi di pasar seakan-akan tidak ada masalah. Ya, biasa saja. Ini yang telah kita petik pelajaran di pertemuan sebelumnya, bahwa membunuh jiwa, ya, membantai, ya, manusia itu dari hal yang dianggap biasa oleh orang-orang Yahudi, ya, dari dulu. Jelas ya? Apalagi, ya, ini dari golongan mereka sendiri, ya, nabi mereka sendiri yang mereka bunuhi. Bagaimana lagi kalau selain dari kelompok mereka? Ya, bahkan telah kita sebutkan dalil ayat dalam Al-Quran bahwa di antara makhluk manusia yang paling hasad kepada kaum muslimin, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yahudi. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asyraku. Allah berfirman, betul-betul engkau akan mendapati wahai Muhammad manusia yang paling membenci, yang paling besar permusuhannya kepada kalian umat Islam adalah orang-orang Yahudi. Ya. Jadi kalau misalnya kayak kejadian-kejadian di hari-hari ini, ya, dari saudara-saudara kita di Palestina misalnya dibantai, itu wajar-wajar saja bagi mereka. Ya, nabi saja mereka bunuhi, ya, apalagi dari kalangan kaum muslimin. Baik, kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini. Ya. Jadi masalah yang ke-29 ini, ya, masih lanjutan dari masalah yang ke-28. 28 orang-orang Yahudi mengatakan tidak mau menerima petunjuk, tidak mau menerima al-haq kecuali kalau datang dari Nabi Musa sendiri, dari golongan mereka sendiri. Tapi kata Syekh, bersamaan dengan itu mereka tidak mau mengerjakan, mengamalkan apa yang datang dari Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mana dalilnya kalau mereka tidak mengerjakan ini? Mengapa kalian membunuhi nabi-nabi Allah jika kalian memang mengaku beriman kepada Musa? Ya, apakah dalam kitab Taurat ada perintah untuk membunuhi para nabi? Tidak ada. Baik, kata Syekh Fauzan, haula'il yahud yadda'una annahum yattabi'una ma anzala ilaihim fit Taurah wa hadha yukadzibuhu amran. Kata beliau, mereka orang-orang Yahudi mengklaim, mengaku bahwa mereka mengikuti, hanya menerima apa yang datang di dalam kitab Taurat. Ya, ini pengakuan mereka. Kata Syekh, ini hanya kedustaan. Kedustaannya dibuktikan dari dua hal. Ya.
Kenapa dikatakan mereka berdusta? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, kata Syekh, qatluhumul anbiya, mereka membunuhi para nabi. Walaysa fit Taurati qatlul anbiya'i, walaysa fit Taurati qatlul anbiya'i, padahal tidak ada di dalam kitab Taurat perintah untuk membunuhi para nabi. Bal fihal imanu bihim, yang ada dalam kitab Taurat itu diperintah untuk beriman kepada mereka. Wa ta'dhimuhum, mengagungkan mereka. Wattiba'uhum wal iktida'u bihim, mencontoh ya dan meneladani mereka. Itu yang ada, bukan membunuh. Taib. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya kata Syekh, anna Taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa ini itu memerintah mereka orang-orang Yahudi untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya, orang-orang yang mendapati di dalam kitab Taurat dan Injil itu tertulis di sisi mereka. Ya, maksudnya Nabi. Ya, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama beliau sallallahu alaihi wasallam sudah ada dalam kitab mereka. Iya. Datang dalam sebagian nama Nabi dalam kitab mereka, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya, di antara nama dari namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Ahmad. Ya. Itu ada dalam kitab mereka. Taib. Kemudian disebutkan sifatnya. Ya. Disebutkan di dalam kitab Taurat, disebutkan dalam kitab Injil tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bil ma'ruf. Ya. Dia itu orang yang memerintahkan kepada yang baik-baik saja. Wa yanhahum 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang jijik, yang khabith. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu selalu membuang, ya, selalu menghilangkan dari mereka beban-beban atau belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ya. Itu disebutkan. Hadhihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fit Taurati wa lam yu'minu bihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat beliau ini disebutkan dalam kitab Taurat. Tapi bersamaan dengan itu, orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum wa ulama'uhum alladhina yad'una al-iman bihim wa la ya'malun bima yaqulun. Ya, mereka tidak mau berucap apa yang diucapkan oleh para nabi mereka. Mereka tidak mau mengamalkan apa yang diamalkan oleh ulama-ulama mereka yang memerintahkan mereka untuk beriman. Tidak mau mengamalkan apa yang nabi-nabi mereka katakan. Iya. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi ini banyak sekali ya kisahnya dalam Al-Quran. Ya. Dan bagaimana kelancangan mereka, kekurang ajaran mereka kepada nabi-nabi Allah yang diutus kepada mereka. Ya, di antara ya, bagaimana Allah memuliakan mereka ya, kepada orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini, mereka adalah orang yang diutus kepadanya nabi yang banyak. Ya, bukan hanya satu nabi, banyak nabi yang diutus kepada mereka. Itu menunjukkan Allah perhatian kepada mereka. Tapi subhanallah, mereka menukar kenikmatan dengan ingkar kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini dua alasan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, orang-orang Yahudi, ya, secara umum orang-orang jahiliyah, mereka mengaku
hanya mau menerima kebenaran kalau datang dari kitab mereka, dari nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Tapi bersamaan dengan itu, ternyata itu hanya pengakuan karena mereka tidak mau mengamalkan apa yang diucapkan oleh kelompok mereka sendiri. Mana dalilnya? Dua. Mereka membunuh nabinya, padahal dalam kitab Taurat tidak ada perintah untuk membunuh nabi. Ya. Alasan yang kedua, dalam kitab Taurat ada perintah untuk beriman kepada Muhammad. Akan ada nabi terakhir diutus namanya Muhammad. Mereka bahkan bukan menerima, tapi apa? Hasad, benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini masalah yang ke-29. Lanjut, kata beliau rahimahullah, al-mas'alatu ats-tsalasun. Masalah yang ke-30. Wa hiya min ajaibi ayatillah ta'ala. Ya, masalah yang ke-30 ini dari merupakan perkara yang menakjubkan tentang ayat-ayat Allah. Ya, dikatakan hal yang menakjubkan. Apa itu? Annahum taraku wasiyatallahi bil ijtima' wartakabu ma naha anhu minal iftiraq wa sara kullu hizbin bima ladaihim farihin. Ya. Masalah yang ke-30, dan ini diantara keajaiban-keajaiban ayat-ayat Allah. Mereka orang-orang jahiliyah meninggalkan wasiat-wasiat Allah untuk bersatu. Lalu mereka melanggar larangan-larangan Allah berupa perpecahan, ya, perselisihan. Wasara kullu hizbin bima ladaihim farihin. Sehingga setiap golongan, setiap kelompok dari mereka itu merasa bangga terhadap apa yang mereka miliki. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Difahami ya? Ini sebenarnya sudah lewat di poin yang kedua. Ya, di poin yang kedua di Masailul Jahiliyah yang awal-awal pertemuan itu, Syekh menyinggung tentang di antara usul pondasi Islam adalah kewajiban seseorang bersatu, ya, di atas Al-Quran dan Sunnah, taat kepada pemimpin. Ya. Nah, di sini diingatkan lagi, di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, mereka meninggalkan, ya, wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Apa wasiat Allah? Yaitu ijtima', bersatu. Ya. Wartakabu ma naha anhu minal iftiraq. Dia tinggalkan wasiat Allah yaitu bersatu, dan mereka terjatuh ke dalam larangan yaitu berpecah belah. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ya, jadi harus dipahami ya, bahwa bukan hanya dalam Islam itu manusia berkelompok-kelompok. Ya. Dari kalangan umat terdahulu juga, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka juga berkelompok-kelompok di dalamnya. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah." Ya, Nabi bersabda, orang-orang Yahudi itu berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Orang-orang yang Nasara, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Kata Nabi, dan umatku juga, ya, ingat bahasanya umatku, berarti umat Islam.
akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Yahudi 71, Nasara 72, umat Islam 73. Iya. Nabi mengkhabarkan tentang hal itu. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan, kulluhum finnari illa wahidah. Semuanya diancam masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Ya, satu golongan ini Nabi tidak menyebutkan merek. Ya. Sebab yang selamat ini bukan merek. Ya. Bukan organisasi, bukan partai, bukan. Tapi sifat. Ya. Ingat ya, beda nama, beda apa? Sifat. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan tentang penamaan, merasa kelompoknya, nama kelompoknya sendiri yang benar, coba tinggalkan penamaan. Ya, yang Nabi beri tazkiyah, mereka semuanya akan selamat kecuali satu, ya, al-jamaah, sifat. Apa itu al-jamaah? Ya, sifatnya mawafaqul haq walau kunta wahdak. Ya, apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah meskipun engkau bersendirian. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa-apa yang saya dan para sahabatku pada hari itu berada di atasnya. Ya. Apa-apa yang saya dan para sahabatku di hari ini berada di atasnya. Berarti Nabi menyebutkan apa? Sifat. Ya, dan ini juga ilmu ya. Dalam hadis ini perlu dipahami bahwa adanya misalnya perbedaan pendapat, ya, adanya perselisihan di tengah umat Islam, itu sudah merupakan sunnatullah. Ya, sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian orang kan apalagi di masa ini banyak mengatakan sama-sama Islam tapi saling mencela, saling mencaci maki. Ya, maunya kalau kita sama-sama Islam, ya kan sama-sama Islam, mengamalkan Islam. Ya, metode kita berbeda, ya enggak apa-apa, jangan mencela. Ya. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini itu sebenarnya arahnya apa? Ingin mengajak manusia agar tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Iya kan? Karena kalau tidak ada nasihat, iya, tidak ada orang-orang yang tersesat akan dibiarkan, orang-orang yang melenceng jalannya dari jalan yang lurus dibiarkan. Iya, berarti apa gunanya juga diutus para nabi dan rasul? Jelas ya? Nah, ini. Jadi adanya perselisihan Nabi sudah terangkan, ya. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk ke dalam neraka kecuali yang memiliki sifat. Sifatnya, siapa yang mengamalkan apa yang saya amalkan dan para sahabatku di hari ini. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw. Iya, Allah berfirman, seandainya mereka umat Islam beriman, ya, seperti keimanan mereka para sahabat, ya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Jelas ya? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka yang mendapatkan tazkiyah dari Allah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, siapa yang menentang ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Kata para ulama ahli tafsir, jalannya kaum mukminin di hari itu siapa? Di waktu itu sahabat. Ya. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Allah katakan, kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Dibiarkan.
wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Maka ya, ketika seorang hamba ingin selamat dari pertikaian dan perpecahan itu, Nabi SAW sudah menyebutkan jalannya. Iya, baik. Kita kembali apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Di antara keajaiban ayat-ayat Allah, mereka meninggalkan, orang-orang jahiliyah meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu, justru mereka melakukan perpecahan. Sehingga setiap hizib, setiap kelompok, iya, merasa bangga, merasa bergembira terhadap apa yang mereka miliki. Kita baca keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala, di antara tanda keajaiban ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, annahum lamma tarakul ijtima'a ala kitabillahi azza wa jalla wa syara'ahul munzalu ala rusul wal i'tisam bihi ibtalahumullahu bitafarruqi wat tashattuti wat tanakhur wal farahu bima hum alaihi minal batil. Ya. Kata Syekh Fauzan, tatkala mereka meninggalkan ya wasiat-wasiat Allah, yaitu bersatu di atas Al-Quran, ya, mereka diperintah bersatu di atas apa yang diturunkan kepada para rasul, ya. Mereka disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran. Ketika mereka meninggalkan itu semua, kata Syekh, Allah menguji mereka dengan perpecahan. Allah menguji mereka dengan bercerai-berai serta bermusuhan, sehingga setiap kelompok dari mereka, ya, sehingga mereka bergembira dengan kebatilan yang mereka berada di atasnya. Wa hadhihi 'uqubatul lahum, dan ini sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Iya, sebagai bentuk apa? Hukuman bagi mereka. Li'anna al-insana idza fariha bil batili fa innahu la yatrukuhu. Iya. Karena seseorang itu ketika dia sudah merasa bergembira dengan kebatilan yang ada padanya, maka dia susah meninggalkannya. Ya. Sebelum saya lanjut, ini yang saya mau terangkan, ya. Ya. Apa makna ucapan Syekh? Ya. Jadi ketika orang meninggalkan Al-Quran, ya, tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka pasti Allah akan uji dia. Ya. Apa ujiannya? Orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ujiannya dia akan diarahkan kepada at-tafarruq, perpecahan, ya, bercerai-berai. Ketika mereka berpecah, mereka pun bergembira di atas kebatilannya, dan ini sebagai bentuk hukuman dari Allah. Kenapa? Kata Syekh, seseorang itu kalau sudah bergembira di atas kebatilan, susah meninggalkannya. Ya. Yang disinggung ini adalah orang yang melakukan bid'ah dalam agama. Ya. Ya. Yang disinggung apa? Orang yang senang melakukan bid'ah di dalam agama. Ya. Coba kita bayangkan, ya. Siapa yang paling diharapkan taubatnya? Pelaku dosa maksiat atau ahlul bid'ah? Ya, sudah pernah juga disebut dalam pembahasan kita kitab ini, bahwa disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, annal bid'ata ahabbu iblis minal ma'siyah. Ya, perkara bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa bisa? Orang yang melakukan perkara baru dalam agama, dianggap itu adalah apa? Kebaikan. Ya. Dianggap itu adalah ibadah. Makanya susah bertobat. Ya. Beda kalau peminum khamar, ya,
orang yang judi, pemabuk, mereka tahu itu hal yang haram, maksiat. Maka tobatnya diharapkan karena tahu dirinya berada di atas kesalahan. Ya. Beda kalau misalnya orang yang datang di kuburan, minta-minta di kuburan, tawaf di kuburan. Ya bagaimana mau bertobat? Itu dianggap sebagai apa? Ibadah. Ketika ditanya, itu kesyirikan. Jawabannya dalam Al-Quran disebutkan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada penghuni kubur, melainkan mereka inilah orang-orang soleh yang dikubur ini yang mendekatkan diri kami kepada Allah, hanya mengambil perantara saja. Itu alasan mereka. Ya. Jadi mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, tapi dianggap sebagai apa? Ibadah. Karena dianggap sebagai ibadah hingga akhirnya susah untuk susah bertobat. Ya, itu maksud dari ucapan di sini. Seseorang kalau dia sudah bergembira di atas kebatilan, menentang Al-Quran dan Sunnah, maka dia susah meninggalkan dari kebatilan tersebut. Ya. Amma idza lam yafrah bihi wa kana indahu tashakkukun minhu fahadha hariyun annahu yatubu wa yarji'u anhu. Adapun orang yang masih ragu-ragu, dia tidak bergembira, ragu, maka ini orang masih diharapkan ada taubat dan bisa kembali kepada kebenaran. Iya. Lakin idat ma'anna ilaihi wa fariha bihi, akan tetapi kalau jiwa itu sudah tenang di dalam kebatilan, bergembira terhadapnya, maka itu susah berubah. Iya. Wa hadhihi 'uqubatu min Allah azza wa jalla. Ini sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaidahnya, kata Syekh, anna man tarakal haqqa yubtala bil batil. Ini kepastian ya. Ini kaidah disebutkan oleh para ulama. Kaidahnya, sesungguhnya siapa yang meninggalkan al-haq, maka pasti dia akan diuji dengan kebatilan. Itu pasti. Ya. Siapa yang tidak mengamalkan sunnah, pasti dia akan terjerumus ke dalam bid'ah. Ya. Siapa yang bergampangan terjatuh ke dalam kesyirikan, pasti dia benci sunnah. Itu pasti. Jelas ya? Siapa yang meninggalkan al-haq, maka ujian Allah pasti dia akan diuji dengan kebatilan. Wa man tarakal ijtima'a fa innahu yubtala bit tafarruq wat tashattut. Juga kata Syekh, siapa yang meninggalkan persatuan, maka Allah akan uji dia dengan apa? Perselisihan dan pertikaian. At-tanahur, saling membenci. Ya. Wat-tatahun, saling bermusuhan. Fama tajidu unasan mukhtalifina fima bainahum min umuri dini wad dunya illa wa tajidu bainahum al-adawat wal khazazat wal baghdha. Tidaklah engkau mendapati manusia itu berselisih di antara mereka, baik itu dalam urusan agama dan dunia mereka, kecuali pasti akan terjadi permusuhan. Iya, pasti terjadi dendam, sakit hati di antara mereka. Itu dirasakan ya oleh orang-orang. Ketika orang beragama tidak sejalan, ya, ketemu saja lain-lain. Iya. Bal rubbamal iktitalu fima bainahum. Bahkan terkadang ya, terjadi peperangan di antara dua orang yang berselisih. Wala tajidu may yatamassaku bil ijtima'i 'alal kitabi was sunnati illa wa tajidu bainahum al-ulfa wal mahabba wat tanasur wat ta'awun ka'annahum jasadun wahidun. Kata Syekh, tidaklah engkau mendapati orang-orang yang bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, kecuali pasti di tengah-tengah mereka ada ulfah, ya, ada kelembutan, ada saling cinta mencintai, saling tolong, saling ta'awun, ya, saling bantu-membantu. Ka'annahum jasadun wahid, seperti satu jasad. Ya, dan itu memang perumpamaan orang-orang yang beriman dalam Al-Quran. Ya, orang yang beriman itu, ya, kama salil jasad, dalam hadis disebutkan seperti satu jasad. Ya,
Kalau orang-orang kafir, orang-orang yang bertikai, Allah sebutkan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka itu bersatu, ya kelihatannya, zahirnya engkau lihat mereka bersatu, tapi hatinya itu bercerai-berai. Ya sebagian kaum muslim melihat kenapa orang-orang kafir dari sisi bisnis mereka sangat kompak, sepakat. Ya, jawabannya, antum lihat mereka sepakat itu zahirnya saja. Jelas ya? Kalau ada dari kalangan non muslim yang kita lihat bersepakat di atas apakah dalam dunia atau dalam apa saja, kita lihat sangat bersatu mereka, ketahuilah datang dari Allah, disebutkan dalam Al-Quran bahwa jasadnya mereka bersatu, ya, wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka semuanya bertikai, bercerai-berai. Dan itu Allah yang mengkhabarkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka bersatu, tapi hati-hati mereka bercerai-berai, berselisih. Kalau umat Islam tidak seperti itu. Taib, fala ismata illa bil ijtima'i alal kitabi wa sunnah. Maka tidak ada persatuan kecuali dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Wala wihdata illa bittiba'il kitabi wa sunnah. Tidak ada persaudaraan, tidak ada persatuan kecuali yang dibangun di atas Alkitab wa Sunnah. Wa ma ada dzalika fa innahu firqatun wa adzab. Ya, selain dari pada persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah, selain dari itu, maka itu namanya perpecahan. Ya, sekalipun engkau melihat itu adalah persatuan. Paham maksudnya? Jadi kalau ada orang kita lihat dia bersatu, kelihatannya bersatu, tapi bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, ya Syekh katakan, ya itu tetap disebut sebagai apa? Perpecahan. Jelas ya? Disebut sebagai apa? Perpecahan. Walaupun kita lihat itu bersatu mereka, tapi ketika persatuan itu tidak dibangun di atas landasan Al-Quran dan Sunnah, maka tetap disebut sebagai apa? Firqah, perpecahan. Taib. Disebutkan di bawah, itu lanjutan setelahnya, contoh-contoh saja ya. Disebutkan dalam hadis yang telah kita baca sebelumnya, Nabi SAW bersabda tentang kewajiban bersatu, innallaha yarda lakum thalatha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kalian tentang 3 perkara. Apa yang Allah ridhai? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah hanya kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Itu yang Allah ridhai. Yang kedua yang Allah ridhai, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Engkau berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Kalian saling tanasuh, saling memberi nasihat kepada orang yang diberi amanah oleh Allah memegang urusan-urusan kalian, itu pemerintah. Ya. Ini juga wasiat dari Nabi SAW. Kewajiban seorang muslim itu untuk memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Ya. Ketika ada hal yang dia tidak senangi, diberikan wasiat. Kalau diterima, itu yang diinginkan. Kalau tidak, dia tidak boleh kudeta kepada pemimpin. Taib. Ini kaidah atau masail jahiliyah yang ke-30. Ya. Mereka meninggalkan wasiat Allah bersatu, kemudian mereka terjatuh ke dalam larangan Allah, yaitu perpecahan. Dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan telah kita sebutkan dari Syekh Hafizahullah, setiap orang yang meninggalkan al-haq, ya, setiap orang yang tidak mau mengikuti al-haq, maka pasti dia akan diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Mereka akan diuji dengan kebatilan-kebatilan. Sudah Isya? Hah? Sudah? Baik.
Insyaallah taala kita lanjut di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Hadza wallahu alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.